Masih seputar aktivitas menjinakkan cendet muda hutan. Oke teman-teman, kita jumpa kembali di pagi ini. Hari ini saya mau review cendet muda hutan yang 2 ekor kemarin ya teman-teman. Sambil sharing, bercerita dan cari ilmu. Siapa tahu teman-teman punya pengalaman yang lebih baik agar saya bisa terapkan nanti. Jadi tambah ilmu dan tambah pengalaman. Oke lanjut, sekarang kita mau bahas cendet muda hutan yang 2 ekor yang besar itu ya teman-teman. Dan sekarang masuk hari ketiga untuk perawatannya. Namun sampai sekarang aktualnya masih tetap gerabakan. Oke langsung saja kita mandikan barengan seperti ini. Kalau untuk yang kecil yang dapat pertama itu loh, itu sudah mulai anteng ya teman-teman. Tapi kalau yang 2 ini masih gerabak-gerubuk. Namun ketika sudah basah kuyup, dia mulai anteng sendiri, tidak gerabakan lagi seperti ini. Dan ini yang kecil sudah anteng. Berarti kan teman-teman yang 2 ekor nih, dia sudah anteng kalau sudah basah kuyup. Oke, setelah selesai mandi semuanya, kita anginkan dan kita jemur seperti ini ya. Dan kita tungguin sampai kering semua baru kita masukkan ke rumah. Ini sengaja saya tungguin agar terbiasa sama saya dan nyaman sama saya. Serta untuk terapi lalu lalang kendaraan wirawirinya itu loh. Ya intinya itu agar cepat adaptasi lingkungan baru. Dan karena 2 cendet ini dikasih jangkrik pakai tangan belum mau, nanti kita pakai metode lain ya teman-teman. Ini jangkrik sudah saya siapkan ya. Metodenya bagaimana? Yaitu saya cekel cendetnya. Jadi proses ngasih jangkriknya itu kondisi saya cekel cendetnya ya teman-teman, seperti ini. Ketika cendetnya sudah kita cekel seperti ini, baru kita kasih jangkrik ya teman-teman. Seperti ini contohnya, mudah sekali kan. Nah untuk ngasih jangkriknya ini masih tetap sekenyangnya. Ini juga salah satu terapi untuk penjinakan ya teman-teman. Jadi kalau cendet setiap hari sering kita cekel seperti ini, lama-lama dia akan terbiasa dan tidak akan takut lagi sama kita. Namun walaupun begitu ya nggak instan ya teman-teman, tetap saja kita butuh proses. Nah saat melewati proses inilah kadang yang berat. Akibatnya kadang kita kurang telaten, kurang konsisten, dan moodnya itu kendo kenceng, menyebabkan rawatan cendet kita tidak maksimal dan akhirnya rusak. Oke lanjut, setelah ini kenyang, lanjut ganti yang satunya kita cekel juga. Cara ngasih jangkriknya sama seperti tadi, kondisi dengan cendetnya kita cekelin, lalu kita kasih jangkrik seperti ini. Ngasih jangkriknya sama, tetap sekenyangnya. Ini jangkrik yang saya gunakan itu jangkrik alam ya teman-teman, bukan jangkrik genggong. Karena menurut saya untuk jangkrik alam ini lebih bagus untuk masa pertumbuhan cendet trotol atau paut seperti ini. Namun beda dengan settingan lomba ya. Oke lanjut, lihat ini yang kecil dikasih jangkrik pakai tangan langsung lap-lap. Dan setelah semuanya kenyang, kita siapkan furnya dan ulet hongkong. Kita campur ulet hongkongnya dengan fur, dicepuk seperti ini. Sekiranya ulet hongkongnya sudah cukup, kita campurkan. Lanjut setelah itu kita masukkan furnya di dalam sangkar seperti ini. Oke, setelah selesai kita lanjut kandang berikutnya yang ini, yang isinya cendet muda hutan yang 2 itu, yang besar-besar. Langsung saja tuang furnya dicepuk, lanjut campur dengan ulet hongkongnya seperti ini. Jadi tujuan saya nyampur fur sama ulet hongkong itu agar supaya cendetnya itu cepat mandiri. Oke, sambil cendetnya mau makan fur sendiri. Sekian dulu untuk cerita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.